Halo teman-teman, mari kita lanjutkan ngomongin buku Breaking the Spell. Ya aku pengen cepet-cepet ngabisin buku inilah, biar nggak ada tanggungan. Karena yang nonton tuh juga cuman nggak nyampe 100 toh yang nonton. Ya nyampe lah 100, tapi ya 100 gitu. Nggak nyampe 200 yang nonton. Itu kan juga kan aku lihat trafficnya kan, terus kayak yang nonton tuh banyak yang drop di menit kedua gitu kayak siapa yang nonton sampai akhir. But anyway, ini video untuk kalian yang mau nonton video ini sampai akhir terus support channel nggak penting ini dan mau nemenin aku ngeliat lagi aku belajar apa sih dari buku-buku yang udah aku baca banyak itu. Semoga sih konten ini bertahan ya, dan aku betah bikin rangkuman dari semua buku-bukuku ini. Karena ya ternyata kalau kebanyakan informasi terus nggak dicatat kan ya buat apa gitu. Jadi suatu hari kalau misalnya aku nemu sesuatu yang relevan sama kondisi masyarakat, aku tinggal kayak comot-comot dari catatanku aja, bikin video baru atau ya udah tinggal motong-motong dari sini aja. Anyway, mari kita lihat kemarin kita sampai mana ya. Kemarin kita ngomongin terakhir kayak ramalan. Oh ini dia, kita masuk ke bab 6 yaitu evolusi perwalian. Nah ini bab pertamanya adalah musik agama. Wah gokil ya. Ini aku coba bacain ya. Klaim utama bab ini adalah bahwa agama rakyat berubah menjadi agama terorganisasi dengan cara kebanyakan seperti musik. Rakyat menghasilkan apa yang kita sebut sebagai musik terorganisasi, musikus dan komposer profesional, representasi dan aturan tertulis, ruang pertunjukan, bla bla bla. Dalam kedua kasus, pergeseran terjadi karena banyak alasan, tapi sebagian besarnya adalah karena semakin orang berlaku reflektif terhadap reaksi-reaksi yang dilakukannya. Nah, sebenarnya bab ini tuh nyeritain betapa agama sama musik itu punya banyak sekali kesamaan. Nah, kesamaan pertama adalah evolusinya agama itu mirip kayak musik. Jadi musik kan awalnya juga nggak jelas sih siapa yang menemukan musik pertama kali. Nanti kalau kalian baca Sapiens atau Master of Words gitu, dijelasin kenapa kok manusia bisa menciptakan bahasa bahkan pertama kali, lalu bahasa itu berevolusi. Sama musik dan agama juga berevolusi. Yang awalnya musik mungkin cuma bunyi-bunyian, terus tiba-tiba makin kompleks, ada lagu yang dinyanyikan secara kolektif, terus orang mulai mengatribusikan sebuah lagu pada seseorang. Ya kayak, oh ini ciptaannya ini, atau lagu ini adalah lagu suku ini gitu. Dan ini ke belakang-belakang ini akan cerita bagaimana agama dan musik itu saling melengkapi juga. Jadi poinnya adalah kalau orang itu berkata bahwa agama itu dari dulu sampai sekarang tetap gitu ya, I think semua agama itu mengalami evolusi. Setidaknya ya, mungkin ada nih aliran yang puritannya nih. Terus akan ada aliran lain yang menantang aliran puritannya, aliran pada sebelumnya gitu. Nah, terus akhirnya berevolusi. Evolusi itu bukan berarti ini menjadi ini, tapi kayak semakin ke bawah siapa yang bertahan? Aliran yang pure-nya atau aliran yang udah progresifnya ini. Nah, di pembatasku yang berikutnya itu dia ngomongin apa yang buku ini ambil dari salah satu buku terberat yang pernah aku baca, judulnya Guns, Germs, and Steel bikinan Jared Diamond. Ini aku bacain ya. Jadi kalau menurut Jared Diamond, agama itu mendukung kleptokrasi. Apa itu kleptokrasi? Nah, klepto kan mengambil ya. Jadi bagaimana pemerintah itu mengambil pajak dari masyarakatnya untuk memerintah gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Sistem pemerintahan yang masyarakatnya itu harus memberikan upeti pada pemimpinnya. Nah, ini aku bacain ya. Bagaimana agama bisa mendukung kleptokrasi? Tentu saja lewat persekutuan para pemimpin politik dan agama. Yang mana pertama-tama pemimpinnya dinyatakan sebagai sosok ilahi atau keturunan dewa-dewa, atau setidaknya seperti yang dicetuskan Diamond, memiliki saluran langsung kepada dewa-dewa. Ini terjadi di mana saja di sepanjang sejarah. Oke, mari kita lihat yang obvious dulu, yang kita semua mungkin tahu ya dari cerita-cerita
pemimpin agama kita tentang Mesir gitu. Mesir itu kan Pharaohnya atau Fir'aunnya, pemimpinnya Mesir itu diatributkan sebagai anaknya dewa apa, atau bahkan dibikinkan patungnya dan dia adalah dianggap sebagai dewa apa begitu kan. Makanya makamnya Fir'aun itu juga begitu megahnya karena memang mereka dianggap dewa oleh rakyatnya. Di Jawa itu waktu aku SD aku pernah belajar istilah Sabdo Pandito Ratu. Maka itu kalau guru SD ku mengajarkan, artinya pada zaman dulu raja di kerajaan-kerajaan Jawa itu bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan juga pada rakyatnya. Karena Sabdo Pandito Ratu, sabdanya raja itu juga adalah sabdanya pemimpin agama. Begitu kurang lebih. Dan sampai hari ini masih terasa bahwa bagaimana pemimpin atau secara politik agama itu digunakan untuk menarik simpati orang-orang untuk mendukung seseorang. Ini terus story, aku pernah ngobrol sama driver Gojek gitu ya. Terus kita ngobrol, dia ngomongin betapa dia resah sama Indonesia yang penuh dengan korupsi. Terus aku tanya dong, kalau gitu Bapak milih siapa pemilu kemarin? Ini baru-baru banget nih, jadi pemilu 2024 ya. Aku tanya, Bapak milih siapa? Dan dia jawab, saya ini orang kecil dan gak bisa berpikir mas. Jadi saya ngikut apa kata pemimpin agama saya. Nah, aku gak mau kalian nebak dia agama apa, atau aku gak mau kalian nebak dia itu milih siapa. Tapi yang jelas, di masyarakat-masyarakat yang tidak teredukasi ini, memilih berdasarkan pilihan dari pemimpin agama, itu terjadi. Dan aku yakin di agama-agama besar di Indonesia terjadi juga di akar rumput. Karena aku ngelihat sendiri ada tendensi seperti itu di lingkungan saya yang religius. Nah, ini aku coba bacain ya. Ini adalah kutipan dari bukunya Jared Diamond. Selain menjustifikasi pemindahan kekuasaan ke kleptokrat, agama yang terinstitusionalisasi menghadirkan dua manfaat penting bagi masyarakat yang tersentralisasi. Pertama, ideologi atau agama yang dianut bersama membantu memberi solusi tentang bagaimana individu-individu yang tak saling terkait dapat hidup bersama tanpa saling bunuh. Ini sejalan dengan apa yang kemarin ditawarkan sama Jonathan Haidt ya di bukunya The Righteous Mind, bahwa agama itu bisa menyatukan orang-orang yang latar belakangnya berbeda, tujuannya bahkan beda, tapi disatukan oleh agama. Mereka jadi punya satu tujuan yang sama. Kedua, hal itu memberikan motif bagi orang-orang selain kepentingan genetis untuk mengorbankan hidup mereka demi orang lain. Mengorbankan sedikit anggota masyarakat yang gugur di medan perang sebagai prajurit, seluruh masyarakat menjadi jauh lebih efektif untuk menaklukkan masyarakat lain atau menahan serangan. Nah, ini juga kemarin kan dari kita bahas ya, fungsi agama di masyarakat menurut buku ini, bukunya Daniel C. Dennett ini, Breaking the Spell. Salah satunya adalah menjadikan satu komunitas itu jadi kompak dan bisa mengalahkan komunitas lain. Agama yang terinstitusionalisasi ini dan bersatu dengan kerajaan atau pemerintahan. Salah satu kasus yang paling besarnya tentu saja gereja Katolik dengan kerajaan-kerajaan pada masa-masa medieval gitu kan. Aku tuh punya satu buku judulnya adalah Superstition and Science. Nanti kita bahas deh bagaimana gereja itu berkembang dan bagaimana gereja itu akhirnya menerima sains. Ini menarik sih. Kalau kalian penasaran sama sejarah gereja, itu bacaan yang paling penting menurutku. Bukan paling penting ya, itu salah satu bacaan yang menarik dan bisa jadi rangkuman tentang sisi kelam gereja seperti apa. Jadi secara sejarah terbukti bahwa agama memang berbahaya sekali ketika ditempel sama pemerintahan. Jadi bahayanya adalah karena agama itu kan menuntut kepasrahan ya, tanpa berpikir gitu. Kemarin kita udah bahas di video pertama, agama itu sifatnya adalah menuntut kepasrahan pada pengikutnya tanpa berpikir, dan membuat pengikutnya itu mau memberikan apapun demi kepentingan agamanya.
Kalau sekarang mungkin cuman uang dan vote gitu, tapi dulu kan bisa sampai nyawa juga. David Sloan Wilson, ada kutipan dari David Sloan Wilson. Agama ada terutama agar orang-orang bersama-sama mencapai apa yang tidak dapat mereka capai sendirian. Aku mau cari buku ini sih, judulnya Darwin's Cathedral. Aku mau cari bukunya. Ini adalah next. Wah, banyak juga ya yang pengen ku beli ya. Ini terus bukunya Richard Dawkins. Sebenarnya kan pertanyaan dari buku ini adalah kenapa orang itu nggak bisa lepas dari sebuah agama begitu saja? Ya mau nggak mau karena agama pun juga adalah sebuah komunitas dan kita butuh berkomunitas. Kita tuh punya namanya sense of belonging. Kita butuh ada di sebuah tempat tertentu. Dan kalau kita pikir-pikir ya mungkin komunitas kita, apapun komunitas kalian, mungkin komunitas sepeda, komunitas Tamiya, mungkin jaraknya nggak jauh dari institusi agama. Mungkin di komunitas kalian tuh ada inisiasinya juga. Ada syaratnya gitu. Bahwa, oh kamu kalau mau masuk harus punya minimal 1 deck Yu-Gi-Oh gitu. Untuk gabung di komunitas Yu-Gi-Oh. Dan kamu harus taat sama aturan tertentu. Misalnya, kamu, apalagi kalau Yu-Gi-Oh tuh ada tuh. Kalau Yu-Gi-Oh tuh ada kitabnya guys. Ada aturannya dari pusat, mana-mana aja kartu yang forbidden, mana kartu-kartu yang boleh dipakai, mana yang nggak boleh dipakai. Ada aturan mainnya, satu kartu cuma boleh 3 kopi di dalam deck maksimal ada berapa kartu, life point ada berapa, aturannya ada jelas. Tapi kan itu aturan main ya, semua permainan juga pasti ada peraturan. Tapi komunitasnya sendiri itu setidaknya punya syarat masuknya apa, terus seminggu sekali ketemu maybe, atau berapa bulan sekali punya rutinitas untuk bertemu bersama. Ada ketuanya gitu kan, ada yang dituakan, ada yang diseniorkan, ada yang kata-katanya dalam komunitas itu didengarkan, ada arahannya, ada tujuannya. Dan mungkin aku nggak tahu karena aku nggak join komunitas Yu-Gi-Oh, tapi mungkin orang-orang yang main Yu-Gi-Oh ada tuh pasti, nggak tahu pasti tapi mungkin ada nih satu circle kecil di dalam komunitas yang luas itu, ada satu circle kecil yang merasa ngapain nih orang main kartu Pokemon ya, ada nggak sih? Oh ini yang mulai membahas tentang meme, wali-wali budaya atau meme itu tadi. Oke, aku ingetin lagi ya, meme adalah sesuatu yang sangat menarik sehingga kamu ingin turunkan ke bawahmu. Kamu turunkan ke generasi berikutnya atau kamu ingin sebarkan ke teman-temanmu. Maka in a sense, agama juga adalah sebuah meme. Oke ya. Nah, tadi kita udah lihat bagaimana agama bisa bikin orang itu bersatu. Bahkan mungkin komunitas apapun itu bisa bikin orang tuh jadi satu gitu, punya kekompakan. Nah, di sini tuh dia ngomongin tentang bagaimana semut itu bisa punya kekompakan pada level dia nggak peduli nasib individunya seperti apa, tapi dia mau ngikutin barisan yang depan, dia mau bekerja sama dengan teman-temannya. Agama itu memampukan orang untuk melakukan atau punya kesadaran seperti semut itu. Di Jared Diamond, di bukunya Jonathan Haidt, kita udah lihat ya betapa agama itu bisa mematikan saklar individu dan menyalakan saklar kelompok, sehingga orang bisa berpikir untuk kepentingan kelompoknya. Dan di sini di Breaking the Spell, Daniel Sennett melengkapi bahwa agama itu mampu membuat orang mengorbankan dirinya, bahkan jadi menyerahkan dirinya untuk kepentingan kelompok. Nah, akhirnya bentuk penyerahan diri ini menjadi meme, teman-teman. Karena begitu kuatnya dia memegang agamanya sehingga agama ini menjadi unit budaya yang harus diturunkan ke anak-anaknya. Nah, tapi seperti tadi aku bilang, agama kan juga akhirnya berevolusi ya. Ada kelompok yang mungkin puritan nih
dari awal murni seperti ini. Ada kelompok yang mungkin lebih progresif, atau ada kelompok yang ini udah puritan nih, dia mau lebih puritan lagi. Nah, kelompok-kelompok kecil ini akhirnya berevolusi, meme-nya saling turun ya, meme-nya turun ke bawah, terus mana yang bertahan. Jadi evolusi yang terjadi pada agama itu terkadang di luar kontrol dari manusia. Ini adalah ada sebuah aturan yang kalian harus lihat ketika melihat evolusi. Evolusi itu lebih cerdas ketimbang Anda. Evolusi kan rumusnya sederhana ya, survival of the fittest. Siapa nih yang paling cocok? Aliran mana atau bentuk evolusi agama yang seperti apa yang akhirnya cocok sama zamannya? Mau nggak mau, ajaran-ajaran agama yang tidak cocok dengan dengan zaman, pasti akan tereliminasi atau terseleksi alam. Segampang ini deh. Dulu orang-orang Katolik ya, itu masih merasa bahwa dia harus datang ke sebuah tempat lalu membuat semua orang di tempat itu ikut Katolik. Gitu. Ada masanya seperti itu. Tapi kamu kalau lihat Katolik-Katolik di Indonesia sekarang nih, mayoritas tuh prinsipnya kayak, ya kamu kalau misalnya mau gabung sini terserah. Tapi seleksinya panjang nih, ada setahun katekumen, ya kan? Repot. Jadi prinsipnya lebih slow. Nah, apakah ini adalah bentuk Katolik yang benar? Well, yang bisa aku bilang adalah ini adalah bentuk Katolik yang sudah mengalami seleksi alam, yang sudah berevolusi. Gitu. Bandingin Katolik zaman dulu yang zaman perang salib yang membunuh Sarasen itu, yang kesatria Templar itu, sama orang-orang Jogja yang kuliah di Sanata Dharma, Pak. Udah beda jauh. Bentuk Katoliknya sudah beda jauh meskipun agamanya sama, mereka sama-sama menghormati Bapak Paus. Tapi eksekusinya sudah berbeda. Ini kayaknya pembahasan terakhir dan masih ngomongin tentang evolusi terhadap agama. Ini babnya adalah pasar pertumbuhan dalam agama. Ini ada sebuah kutipan, Tuhan yang responsif dan kebapaan merupakan mitra pertukaran atraktif yang dapat diandalkan untuk memaksimalkan manfaat manusia. Orang peduli dengan Tuhan karena mereka adalah pertukaran yang potensial yang memiliki sumber daya besar. Jadi orang melindungi agamanya atau orang melindungi penurunan meme-nya itu, salah satu sebabnya adalah karena mereka melihat sebuah manfaat dari agama tersebut, atau setidaknya mereka merasa bahwa Tuhan memberkati mereka. Nah, entah dari negara atau dari institusi yang merasa bahwa mempertahankan agama ini penting dan bermanfaat bagi mereka dan masyarakat, atau secara individu juga merasa ada manfaat dari dia beragama seperti ini. Meskipun tadi di awal kita bilang ya bahwa agama itu bisa membuat orang sampai menyerahkan dirinya sendiri, tapi kan manusia juga makhluk yang egois ya. Agama nggak akan bertahan ketika agama itu tidak memberikan keuntungan bagi individu-individunya. Gitu. Entah apa itu keuntungannya, bisa jadi uang, bisa jadi kekuasaan, atau sesimpel rasa aman, rasa bahagia, rasa bahwa dia nantinya akan diampuni dan diselamatkan. Agama ketika sudah memberikan manfaat yang besar bagi seseorang, maka orang itu akan cenderung meneruskan meme agama tersebut ke generasi berikutnya. Dan akhirnya, evolusi yang bekerja. Mana bentuk agama yang bertahan sampai akhir atau sampai sekarang. Jadi di pembahasan kita kali ini, sebenarnya kita udah sadar ya bahwa agama pun, sepuritan apapun kamu merasa agamamu, tapi agama itu berevolusi. Ya kan? Aku tuh ngerasa pembahasan buku ini tuh masih akan panjang. Karena ternyata banyak sekali yang aku pelajari dari buku ini. Bahkan ketika aku buka-buka beberapa tandaku, aku tuh ngerasa kayak, apa yang aku pelajari di sini? Jadi aku kayak pengen baca buku ini lagi. Tapi nanti kayaknya kalau misalnya aku nemu buku ini yang terjemahannya English. Jadi aku mungkin akan lebih banyak yang kutandain kalau udah nemu terjemahan Englishnya. Gitu sih. Ya aku lebih suka baca yang versi bahasa aslinya, soalnya terjemahan bahasa Indonesia kadang nggak tepat sasaran gitu loh. Anyway, kalian happy nggak
ngikutin pembahasan Breaking the Spell sampai sini. Komen dong. Ya, gitu aja. Dadah.